Assalamualaikum dulur-dulur semua. Semoga diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah. Ini mohon maaf, saya mau cerita legenda tentang asal-usul ikan golok sabrang. Bagaimana ceritanya ikan itu diberi nama ikan golok sabrang. Ikannya itu gak terlalu besar, hanya sebesar belati, warnanya merah, matanya belok, kulitnya kasar. Kalau nasionalnya ikan itu namanya ikan suwangi. Nah, ini di Pantura ini ikan itu dinamakan ikan golok sabrang. Ceritanya begini. Ketika Keraton Kasunanan Solo mengalami krisis moneter umpama sekarang, kekurangan dana, kalau dulu namanya paceklik. Jadi Keraton Kasunanan Solo itu bingung mau ambil dana dari mana, mau pinjam di mana, itu bingung. Pada akhirnya Keraton Kasunanan Solo minjam dana pada seorang saudagar kaya dari negeri seberang, yaitu negeri Tiongkok. Namanya Ko Bajang. Singkat cerita, Ko Bajang diundang oleh Kasunanan Keraton Solo. Kemudian dia datang di Keraton Solo dan bertemu dengan pembesar-pembesar Keraton Solo. Tujuannya untuk meminjam dana kepada saudagar kaya itu, yaitu saudagar dari negeri seberang, yaitu Ko Bajang. Hingga Ko Bajang menyanggupi dana berapa yang dibutuhkan tidak tertulis dan tidak tahu. Cuma Ko Bajang memberi waktu tenggang kapan untuk mengembalikan dana itu. Waktu berjalan 1, 2 tahun, 3 tahun, kemudian tiba masanya Kasunanan Keraton Solo itu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Sehingga suasana dalam keraton bingung, padahal krisis masih melanda di Keraton Solo. Kemudian Ko Bajang datang untuk menagih dana yang dipinjam Keraton Solo itu. Tapi Keraton Solo itu bingung bagaimana strategi supaya Ko Bajang ini tidak marah-marah karena belum bisa mengembalikan dana tersebut. Hingga singkat cerita, Keraton Solo mempunyai cara. Nanti kalau Ko Bajang itu datang ke keraton untuk menagih hutang, kita jamu, beri makan, beri minum sampai kenyang. Tapi yang menyuguhi, yang memberi hidangan itu putri Solo yang cantik. Dengan harapan Ko Bajang nanti bisa tertarik sama putri Solo tersebut. Strategi dan inisiatif Keraton Solo berhasil. Ko Bajang menaruh hati pada putri Solo tersebut. Hingga mencapai kesepakatan bahwa putri Solo tersebut diambil istri oleh Ko Bajang.
hingga perkawinan dilaksanakan, berjalan 1-2 bulan, 1-2 tahun berjalan. Tapi dalam rumah tangga itu tidak ada kehangatan, tidak ada keharmonisan. Putri Solo sikapnya dingin terhadap Kobajang tersebut, hingga Kobajang tidak betah di rumah, jiwanya terguncang dan mengalami depresi, katakanlah begitu. Cerita saya lanjutkan. Kemudian Kobajang tersebut keluar istana, keluar Keraton Solo untuk mencari ketenangan hati. Galau begitu, jadi untuk mencari ketenangan hati, masuk kampung, keluar kampung, naik gunung, turun gunung, hingga pada akhirnya Kobajang bertemu dengan seorang wali, yaitu Sunan Kalijaga. Singkat cerita, dalam pertemuan tersebut adu kesaktian antara Kobajang dan Sunan Kalijaga. Ada ilmu yang terakhir. Kobajang membuat suatu teka-teki. Kobajang mengatakan semua air itu mengandung makhluk hidup. Air laut ada makhluk hidup, air sungai juga ada makhluk hidup, air di sumur juga ada makhluk hidup. Kobajang bilang begitu. Kemudian Kobajang melanjutkan perkataannya tadi. Ada satu air yang tidak ada makhluk hidupnya. Kemudian Sunan Kalijaga itu bertanya, air apa itu? Kobajang langsung menjawab, air kelapa. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga diam sebentar, lalu berkata, iya, kamu benar. Semua air itu mengandung makhluk hidup, kecuali air kelapa. Lajeng kemudian Sunan Kalijaga melanjutkan, tapi kalau Tuhan menghendaki, meskipun di dalam kelapa pasti ada makhluk hidup. Kobajang tidak percaya kalau dalam kelapa itu ada makhluk hidup. Itu makhluk dari mana? Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga mengambil kelapa di pohon kelapa yang tinggi itu. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga menepuk batang pohon kelapa 3 kali, kemudian jatuh 1 buah pohon kelapa. Kemudian kelapa itu ditunjukkan sama Kobajang. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan, coba kalau kamu tidak percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki, segala sesuatu itu pasti akan terjadi. Termasuk juga di dalam pohon kelapa ini, kalau Tuhan menghendaki pasti ada makhluk hidup. Coba kamu belah. Kemudian Kobajang itu punya golok atau pedang. Kemudian kelapa tersebut dibelah
oleh Kobajang dengan golok kelapa tersebut terbelah menjadi dua. Ternyata di dalam kelapa itu ada 2 ekor ikan yang merah, warnanya merah, matanya blok, kulitnya kasar. Ya, sejak itu Kobajang terperanjat. Taruhannya kalau Kobajang itu kalah, Kobajang masuk Islam. Nah, kemudian dibuktikan oleh Kobajang bahwa dalam kelapa itu ternyata ada makhluk hidup, yaitu 2 ekor ikan golok. Sejak itu ikan tersebut dinamakan golok sabrang atau golok seberang. Artinya yang dibuat untuk memecah kelapa itu sebilah golok, kepunyaannya orang seberang, yaitu orang seberang dari negeri Tiongkok. Kobajang itu dari negeri Tiongkok. Itulah sebuah kisah legenda. Awal mulanya ikan suang itu dinamakan ikan golok sabrang atau ikan golok seberang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.